Selamat pagi para mahasiswa yang terkasih. Berjumpa lagi di dalam perkuliahan ilmu liturgi. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan tema tentang liturgi sakramen. Baik, kita ikuti saja. Dalam liturgi sakramen ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah makna dan teologi, lalu liturgi sakramen dibagi dengan 3 dimensi, lalu perayaan sakramen sendiri. Baik, yang pertama, makna dan teologi sakramen. Asal sakramen dari kata Latin sacramentum yang artinya adalah sumpah setia prajurit dalam dunia militer dan ya bisa jadi adalah uang jaminan. Abad kedua dalam kitab suci kata mysterion Yunani disemakan dengan kata sacramentum. Dalam perjanjian lama mysterion Allah sendiri yang wahyukan diri baik dalam sejarah masa kini maupun masa yang akan datang, yaitu dimensi eskatologis. Perjanjian baru memahami mysterion sebagai rencana keselamatan Allah yang terlaksana dalam Yesus Kristus. Gereja abad-abad pertama juga memandang istilah mysterion sacramentum dalam konteks sejarah keselamatan Allah yang terlaksana dan memuncak dalam Yesus Kristus. Dengan kata lain, gereja abad pertama memahami bahwa mysterion sacramentum mengungkapkan kesatuan tegangan antara rencana keselamatan Allah dan perwujudan dalam sejarah. Nah, teologi skolastik atau bahkan kebanyakan umat beriman hari ini memahami sakramentum adalah sakramen dalam arti ketujuh sakramen itu. Nah, di abad ke-12 ada pergeseran makna sakramen. Yang sebelumnya sakramen dipahami dalam konteks sejarah keselamatan, kini dimengerti sebagai ketujuh ritus, ketujuh macam sakramen. Ada penyempitan makna. Kini sakramen berarti suatu tanda yang sekaligus melaksanakan apa yang ditandakan. Jumlah 7 sakramen diresmikan oleh gereja melalui Konsili Lyon 1274, Konsili Florence 1439, dan Konsili Trento 1547. Nah, gerakan pembaruan liturgi dan teologi abad ke-20 mengembalikan konsepsi sakramen menurut konteks sejarah keselamatan Allah. Sekarang, sakramen adalah kesatuan tegangan antara yang tak kelihatan dan kelihatan, yang ilahi dan manusiawi, yang transenden dan historis dalam sejarah keselamatan Allah. Konsili Vatikan kedua memahami sakramen dalam arti luas, sebab paham ini lebih sesuai dengan kitab suci dan bapak-bapak gereja. Sakramen tidak lagi hanya menunjuk ketujuh macam sakramen, tapi juga gereja sendiri. Gereja boleh disebut sakramen kesatuan dan sakramen keselamatan Allah. Kini, sakramentologi ditempatkan dalam rangka kristologi, eklesiologi, dan antropologi. Pembicaraan mengenai sakramen tidak pernah terpisahkan dengan teologi lain, seperti kristologi dan eklesiologi. Bandingkan saja dengan teologi sejak zaman skolastik yang bicarakan teologi sakramen sebagai traktat tersendiri dan terpisah dari teologi lain. Dan teologi dewasa ini, Yesus Kristus adalah sakramen induk dan gereja adalah sakramen Yesus Kristus. Sedangkan ketujuh sakramen adalah konkretisasi dan perwujudan konkret sakramentalitas gereja dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, istilah sakramen kini digunakan secara luas. Segala sesuatu bisa disebut sakramen dan memiliki sakramental sejauh di satu pihak, sesuatu yang kelihatan dan manusiawi itu memiliki keterbukaan terhadap Allah, dan di lain pihak, melalui sesuatu, orang dapat mengalami kehadiran Allah yang menyelamatkan. Baik, sekarang kita akan bicara tentang liturgi sakramen. Liturgi sakramen ialah liturgi sakramen-sakramen, yakni ketujuh sakramen. Sekali lagi, ketujuh sakramen itu harus kita mengerti dalam cakrawala sejarah keselamatan Allah.
Tidak cukup bagi kita untuk memahami ketujuh sakramen hanya menurut definisi tradisional yang berkata sakramen adalah tanda dan sarana yang mengerjakan apa yang ditandakan. Rumusan ini terlalu miskin. Definisi itu hanya menguraikan aspek tanda dan makna di tanda, tetapi sama sekali tidak menyangkut aspek kristologis, eklesiologis, dan antropologis. Baik, pengertian sakramen dan liturginya. Liturgi sakramen adalah perayaan kehadiran Yesus Kristus secara sakramental dalam gerejanya menurut segi simbol kehidupan konkret manusia. Ada 3 pokok gagasan di dalam rumusan itu, yakni sakramen-sakramen adalah kehadiran Yesus Kristus dan misteri penyelamatannya, dan inilah dimensi kristologi. Lalu, sakramen-sakramen adalah pelaksanaan dasar dan diri gereja. Ini dimensi eklesiologis. Dan sakramen-sakramen adalah perjumpaan sakramental dengan Yesus Kristus dalam segi kehidupan konkret. Dimensi personal antropologis. Yang pertama, sakramen-sakramen adalah kehadiran Yesus Kristus dan misteri penyelamatannya. Dalam perjanjian baru, Yesus Kristus adalah satu-satunya misterion atau sakramen. Dalam diri Yesus Kristus, laksana karya keselamatan Allah secara historis dan bahkan personal. Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang hadir dan menyertai umatnya. Penyertaan Allah yang tampak dalam diri Yesus Kristus merupakan bentuk penyertaan yang amat istimewa, bukan sekedar melalui awan, atau sabdanya lewat para nabi, tapi dalam rupa dan bentuk manusia sendiri. Dalam diri manusia Yesus, Allah sendiri melawati umatnya. Itulah sebabnya teologi mengenal Yesus Kristus sebagai kehadiran Allah di tengah umatnya, yakni kehadiran sebagai seorang manusia, sebagai Sang Immanuel Allah beserta kita. Kehadiran Allah dalam Kristus itu bukanlah sekedar kehadiran yang pasif atau hanya ada di tengah kita, tapi merupakan kehadiran yang menyelamatkan dan menebus kita. Kabar baik akan itu sudah dikobahkan Santo Petrus. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ya. Jadi, bisa katakan bahwa Yesus Kristus menjadi simbol dan tanda yang hidup dari kehadiran Allah dan sekaligus menghadirkan keselamatan yang hanya mungkin berasal dan dikerjakan oleh Allah saja. Itulah makna Yesus sebagai misterion sakramen. Seluruh pemahaman sakramen harus bertolak dan berdasar dari sakramentalitas Yesus Kristus ini. Yesus adalah sakramen kehadiran Allah penyelamat. Kini, sesudah kebangkitannya, Yesus Kristus tetap hadir dan menyertai umatnya. Namun, tempat dan tanda kehadiran Yesus Kristus yang paling jelas adalah gereja sendiri, yaitu umat beriman yang percaya dan yang berkumpul karena panggilannya. Artinya, kalau orang mau melihat Yesus Kristus, lihatlah gereja. Yesus Kristus menampakkan diri melalui dan dalam gereja. Dengan kata lain, gereja adalah sakramen Yesus Kristus. Nah, ketujuh sakramen sebagai peran liturgi gereja menjadi tempat dan tanda kehadiran Yesus Kristus dan misteri penebusannya. Dalam perayaan sakramen sebagai peran gereja, misteri pribadi Kristus dan karyanya dihadirkan dan dirayakan. Dengan demikian, melalui liturgi, umat kini mendapat jalan masuk untuk menikmati dan mengambil bagian dalam misteri Kristus dan penebusannya itu. Yesus Kristus yang ada di dalam gereja kini dapat ditemui dan dijumpai dalam perayaan sakramen. Tentu saja, seluruh peristiwa kehadiran Kristus dalam peran sakramen gereja itu selalu terjadi dalam Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menghadirkan misteri Kristus itu kepada gereja yang sedang berkumpul
dan sekaligus masukkan jemaat ke dalam dinamika misteri Kristus. Ketujuh sakramen menghadirkan sakramentalitas gereja. Yang kedua, sakramen-sakramen adalah pelaksanaan dasar dan diri gereja. Perayaan sakramen berarti adalah perayaan kehadiran Kristus dalam gerejanya. Oleh karena itu, perayaan sakramen sama dengan pelaksanaan dasar dan diri gereja. Maksudnya ialah, dengan perayaan sakramen ditampilkanlah dan terlaksana apa yang kita sebut dengan gereja, yaitu kumpulan umat beriman. Kumpulan itu secara jelas dan eksplisit menampilkan diri dan justru dalam perayaan liturgi sakramen. Nah, setiap perayaan selalu membangun dan membentuk gereja, di mana ada umat berkumpul untuk merayakan sakramen. Di sana hadirlah gereja. Gereja tampak dalam kehidupan liturginya. Karena perayaan sakramen merupakan pelaksanaan diri gereja. Pemimpin liturgi sakramen selalu pemimpin jemaat resmi, yaitu uskup, imam, dan diakon. Bertolak dari pemahaman akan sakramentalitas gereja, perayaan sakramen menjadi puncak ungkapan diri gereja. Dan menurut tingkatannya, perayaan Ekaristi menjadi pusat dan puncak ungkapan dan pelaksanaan diri gereja. Itulah sebabnya perayaan Ekaristi dipandang sebagai sumber dan puncak seluruh kehidupan umat beriman. Bandingkan dalam Lumen Gentium artikel yang ke-11. Seluruh gerak hidup gereja dan kegiatannya menumpahkan sumber dan arahnya pada Ekaristi gereja. Yang ketiga, sakramen-sakramen adalah perjumpaan sakramental dengan Yesus Kristus dalam segi kehidupan konkret. Perayaan sakramen adalah medan kehadiran Yesus Kristus sekaligus juga medan perjumpaan dengan Yesus Kristus. Perayaan sakramen adalah perjumpaan dan komunikasi antara Allah dan manusia dalam Kristus. Dalam perayaan sakramen terjadi suatu dialog keselamatan. Memang dialog tersebut menjadi bukan antara pihak-pihak yang sederajat. Akan tetapi, dalam dialog itu sungguh berlangsung suatu perjumpaan sejati antara Tuhan dan umat beriman. Dalam perayaan liturgi sakramen, perjumpaan itu berlangsung dalam bentuk simbol. Sehingga, perayaan sakramen merupakan perjumpaan sakramental. Perjumpaan antara Kristus dan umat beriman itu benar-benar terjadi secara in facto, nyata, dan objektif. Kristus hadir dalam segi seluruhnya dan perjalanan kehidupan manusia dalam mereka bentuk, cara, dan kehadiran. Kehadiran Kristus itu mendapat intensitasnya secara liturgis dalam perayaan sakramen. Di satu pihak, sakramen-sakramen itu seolah-olah membatasi kehadiran Kristus. Namun di pihak lain, harus diakui bahwa tidak semua bidang kehidupan memiliki intensitas dan kedalaman yang sama. Dalam kehidupan ini, ada saat-saat yang benar intensif dan begitu penting, misalnya pesta peringatan HUT, lebih penting daripada hari-hari yang lainnya. Hari perkawinan, tapisan, kawal kekal, amat penting dan harus dipersiapkan lama sebelumnya. Dengan kata lain, ada hari-hari biasa yang rutin dan ada hari-hari istimewa yang butuh persiapan dan sudahnya menjadi kenangan manis. Kelahiran, perkawinan, kematian, ataupun acara penting lainnya boleh dipandang sebagai simbol-simbol kehidupan. Demikian pula, ketujuh sakramen mengungkapkan dimensi-dimensi terdalam dan menentukan dalam kehidupan umat beriman. Kelahiran, perkembangan kedewasaan, kebutuhan makanan, kesehatan jiwa, kelangsungan hidup, dan kebersihan sakit, dan kematian merupakan simbol-simbol kehidupan yang penting dan pokok dalam hidup beriman. Di situ, gereja mempunyai sakramen baptis, krisma, ekaristi, rekonsiliasi, minyak suci, perkawinan, dan tapisan. Melalui dengan perayaan kudus sakramen itu, Kristus hadir dan menjumpai dengan kekuatannya. Baik,
kita akan langsungkan ke perayaan liturgi sakramen. Macam-macam dan urutan-urutan tingkatan perayaan sakramen. Ketujuh sakramen adalah bidang liturgi resmi gereja. Namun, sakramen-sakramen itu memiliki tingkatan yang tidak sama. Perayaan Ekaristi menjadi puncak dan pusat seluruh perayaan sakramen dan seluruh liturgi gereja. Perayaan Ekaristi disebut sumber dan puncak seluruh kehidupan Kristiani. Dalam Lumen Gentium artikel yang 11. Dalam perayaan Ekaristi, misteri Paskah Kristus dikenangkan dan dihadirkan secara sakramental menurut intensitasnya yang paling dalam dan paling padat. Semua sakramen dan perayaan liturgi lainnya menuju kepada ataupun mengalir dalam dan dari perayaan Ekaristi ini. Kedua, sakramen baptis, yaitu jalan masuk atau sakramen pertama yang harus diterima seseorang untuk menerima sakramen-sakramen jalannya. Dengan sakramen baptis, seseorang dimasukkan ke dalam gereja dan dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Sakramen Ekaristi dan sakramen baptis disebut sakramenta mayora karena menunjuk kekhasan dan tempat istimewanya keduanya dalam tradisi gereja. Sedangkan kelima sakramen lain disebut sakramenta minora. Sakramen penguatan krisma, sakramen yang menguatkan orang beriman dengan kurnia Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dan orang Kristiani dewasa. Sakramen baptis, penguatan dan Ekaristi yang pertama biasanya juga disebut sakramen inisiasi. Dengan penerimaan sakramen baptis dan krisma, seseorang telah menjadi umat beriman dan warga gereja yang penuh. Sebagai warga gereja yang penuh, seorang berhak menerima Ekaristi secara aktif. Nah, sebagaimana orang hidup dapat sakit, demikian pula kehidupan orang beriman dapat jatuh ke dalam dosa. Dengan dosa, seorang beriman mengalami sakit, dan itu mengganggu kehidupan gereja. Menghadapi kejatuhan dosa itu, sakramen tobat atau pengampunan atau rekonsiliasi menganugerahkan pengampunan dosa, pendamaian kembali antara Allah dan orang beriman yang bertobat, dan pendamaian orang yang bertobat itu dengan gereja. Dan berkat pendamaian ini, orang tersebut dimungkinkan untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara pantas. Dan tatkala orang beriman menderita sakit secara fisik, orang perlu menerima sakramen perminyakan suci atau pengurapan orang sakit. Perminyakan suci ini menganugerahkan kekuatan hidup iman dan pengampunan dosa kepada orang sakit. Melalui sakramen pengurapan orang sakit, orang itu diserahkan kepada Tuhan yang bersengsara dan mulia, agar dia menyembuhkan dan menyelamatkan. Sakramen tabisan dan sakramen perkawinan dipandang sebagai dua sakramen yang mengungkapkan dimensi dan fungsi sosial gereja. Kita sering menyebut keduanya sebagai sakramen sosial gereja, karena kedua sakramen ini lebih berkaitan dengan aspek sosial atau aspek hidup bersama gereja. Dalam tabisan, terlaksana pengudusan orang-orang yang mendapat tugas dan jabatan dalam kepemimpinan, pengudusan dan pengajaran bagi umat beriman. Dengan sakramen perkawinan, memungkinkan berdirinya dasar dan pengudusan keluarga yang merupakan sel gereja terkecil dan pembangun umat Allah dari masa ke masa. Menurut tradisi gereja, khusus melalui 3 sakramen yaitu baptis, penguatan, dan tabisan dianugerahkan kepada si penerima suatu meterai yang tak terhapuskan. Meterai sakramen mengungkapkan tanda kemilikan Kristus atas diri orang beriman tersebut sebagai suatu yang tak terhapuskan. Meterai yang tak dapat terhapuskan ini menjadi tanda dari kasih Allah, kasih setia Allah yang memang tak pernah dapat dicabut dan terhapuskan. Sebab dari sononya tidak tentu setia. Artinya, ia adalah setia. Karena memberikan meterai itu, ketiga sakramen ini
baptis, krisma, dan imamat hanya diterimakan sekali saja dan tidak dapat diulang. Baik, tadi kan perayaan dari Kudus Sakramen yang juga dibagi menjadi 3 hal. Dan sekarang, susunan perayaan liturgi sakramen. Pembicaraan mengenai susunan perayaan liturgi sakramen tentu menutup penjelasan rinci dan panjang lebar. Dalam rangka suatu pegangan, kiranya orang rinci tidak mungkin. Pada umumnya, orang dapat membaca tata susunan liturgi masing-masing sakramen dalam banyak buku liturgi dan buku ibadat resmi. Barangkali yang harus singgung dalam buku ini adalah bagian inti atau utama dalam perayaan sakramen. Di sini, kita akan memberikan sebuah bagian lengkap mengenai bagian inti perayaan liturgi sakramen. Inti perayaan liturgi sakramen secara tradisional ditentukan oleh 2 hal, material sakramenti dan forma sakramenti. Materi sakramenti adalah semua unsur tanda baik yang berasal dari alam, materia remota, maupun yang berupa tindakan manusia yang menyertainya, materia proxima. Sedangkan forma sakramenti adalah rumusan kata-kata konsekratoris yang diucapkan oleh pelayan. Baik, ini bagian inti forma dan materia. Maaf, tidak bisa dibuka sebentar. Nah, inilah bagian dari Nah, ini materi dan forma sakramenti dari ketujuh sakramen. Yang pertama adalah baptisan, penuangan dengan air pada dahi atau penenggelaman ke dalam air. Dengan formanya adalah aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sedangkan untuk sakramen penguatan, penuangan tangan dan merapan minyak pada dahi krismawan tentunya dengan rumusan kata terimalah tanda Roh Kudus, karunia Roh Kudus. Sedangkan sakramen Ekaristi, konsekrasi atas roti dan anggur, dan penerimaan komuni. Dan formanya adalah seluruh doa syukur agung, dari awal hingga akhir itu ya. Sedangkan sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi, yaitu ungkapan, pernyataan sesal, dan tobat, serta pengakuan dosa. Lalu, dari imam, penguluran tangan dan berkat tanda salib oleh Bapak pengakuan atas kepala peniten dan ungkapannya demikian. Allah Bapa yang berbelas kasih telah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui wafat dan kebangkitan putranya dan telah mengutus Roh Kudus bagi pengampunan dosa. Melalui pelayanan gereja yang menganugerahkan kepada saudara pengampunan dan damai. Dan dengan ini aku melepaskan saudara dari segala dosa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lalu untuk pengurapan orang sakit, pengurapan dengan minyak pada dahi dan kedua telapak tangan, dengan formanya adalah semoga dengan pengurapan suci ini Allah yang marahi menolong saudara dengan rahmat Roh Kudus. Semoga yang membebaskan saudara dari segala dosa dan menganugerahkan keselamatan dan berkenan menambahkan hati saudara. Sedangkan tabisan itu dengan penumpang tangan dan 2 tabisan yang panjang dan masing-masing 2 tabisan diakon, imam, dan uskup ada rumusan tersendiri. Lalu perkawinan, yaitu pernyataan janji nikah, pemasangan cincin pada jari partnernya. Dengan formanya, di hadapan imam dan para saksi saya menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa yang di sini sejak saat ini menjadi istri atau suami saya. Saya berjanji akan tetap setia kepadanya dalam untung dan malang, dan saya mencintainya dan menghormatinya seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini.
Para mahasiswa yang terkasih, itulah liturgi sakramen yang tentu tidak selalu dari diri kita merayakan semuanya. Mungkin ada satu dua yang belum pernah mengikutinya dan belum pernah menerima dari sakramen itu. Namun, semoga menjadi wawasan semakin mendalam bagaimana kita menghayati hidup dalam penghayatan sakramen-sakramen gereja. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.